Hai semua, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Bertemu kembali dengan aku Jusni Ambarita. Di video kali ini kita mau bahas tentang soal SKB Kesehatan Umum, tentang desa siaga, jawaban dan pembahasannya. Namun sebelumnya aku mau bilang terima kasih dulu buat teman-teman yang udah subscribe dan udah nontonin video-video dari Keluarga Ambon Batak. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan dari video-video yang kita upload selanjutnya. Nah, di video kali ini ya kita mau bahas tentang desa siaga. Buat teman-teman yang pengen tahu tentang materi desa siaga bisa juga nontonin video ini karena kalian bakal dapat manfaatnya. Walaupun hanya pertanyaan tapi aku bakal buat tentang pembahasannya. Dan kenapa kita bahas soal tentang desa siaga ini karena soal SKB Kesehatan Umum bakal keluar juga 30%, kita nggak tahu di bagian mananya aja. Pengalaman dari teman aku SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat yang jurusan Promkes, soal ini keluar ketika dia ujian SKB. Namun gak menutup kemungkinan juga soal SKB ini bakal muncul di teman-teman SKM Epidemiologi, dan gak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang jurusan kesehatan yang mengambil formasi di Puskesmas, karena desa siaga sendiri adanya di desa dan vaskes pertamanya adalah Puskesmas. Nah, ikuti terus videonya, jangan di skip biar kalian dapat manfaatnya. Langsung aja ke pertanyaan pertama. 1. Apa yang dimaksud dengan desa siaga? A. Suatu desa yang siap siaga dalam penanganan masalah yang terjadi di lingkup masyarakat. B. Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan kesehatan secara mandiri. C. Desa yang memiliki masyarakat peduli dan tanggap terhadap masalah kesehatan. D. Desa yang selalu mendapat penghargaan ketika diadakan lomba antar desa. Jadi teman-teman, banyak para ahli yang menyebutkan makna dari desa siaga apa gitu. Namun pada intinya maknanya adalah bahwa desa siaga itu ya sasarannya masyarakat yang ada di dalam desa tersebut atau seluruh penduduk di dalam satu desa, di mana mampu meningkatkan derajat kesehatan mereka secara mandiri dan mereka sadar akan kesehatan. Namun ada banyak sasaran atau indikator atau kriteria daripada desa siaga tersebut, dan ada juga pembagian desa siaga ini tahap-tahap pengembangannya. Nanti bakal aku jelasin di video selanjutnya. Jadi jawabannya adalah B. Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan kesehatan secara mandiri. Nah, yang kedua teman-teman, pertanyaan yang kedua. Sasaran desa siaga terdiri atas sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Siapa saja sasaran langsung desa siaga? A. Wanita usia subur, ibu prahamil, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, dan seluruh anggota masyarakat lainnya dan keluarganya. B. Seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut. C. Pemerintah daerah dan semua dinas, badan, dan lembaga terkait di kabupaten kota. D. Ibu hamil dan ibu nifas. Kita bahas satu persatu. Jadi teman-teman, D. Ibu hamil dan ibu nifas ini juga adalah sasaran dari desa siaga. Namun bukan hanya ibu hamil dan ibu nifas saja, karena penduduk itu atau masyarakat dalam satu desa itu bukan hanya ibu hamil dan ibu nifas. Yang mengalami masalah kesehatan bisa saja juga lanjut usia, atau bayi, atau ibu-ibu mau bersalin, atau ibu-ibu bersalin gitu. Jadi banyak. Jadi bukan hanya ibu hamil, namun ini juga sasaran. Yang kedua, pemerintah daerah dan semua dinas, badan, dan lembaga terkait di kabupaten kota. Ini merupakan sasaran tidak langsung. Jadi mereka adalah bagian dari lintas sektornya mereka untuk bekerja sama. B. Seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut. Ya, memang seluruh masyarakat, jadi seluruh penduduknya. Namun dijelaskan lebih detailnya siapa masyarakatnya. A. Yang ini wanita usia subur, ibu prahamil, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, dan seluruh anggota masyarakat lainnya dan keluarganya. Ya, jadi jawabannya adalah A. Untuk sasaran desa siaga, nah ini sasaran langsungnya. Wanita usia subur,
ibu prahamil, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, dan seluruh anggota masyarakat lainnya dan keluarganya. Untuk sasaran tidak langsung itu tadi tadi ada jawabannya ya, yang ini jawabannya adalah C. Jadi ini yang bagian C ini adalah sasaran tidak langsung. Yang kedua, sasaran tidak langsung itu adalah tokoh masyarakat, ulama, pembuka masyarakat di tingkat kabupaten kota, kecamatan, desa. Dan yang ketiga, institusi masyarakat di semua tingkat seperti organisasi profesi IBI, LSM, PKK, dan organisasi lainnya. Jadi itu adalah sasaran tidak langsung desa siaga aktif. Yang ketiga, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1529 tahun 2010, tahapan pengembangan desa atau kelurahan siaga aktif dibagi menjadi, tahapan pengembangan desa atau kelurahan siaga aktif itu ada 4, teman-teman. Desa siaga aktif Pratama, desa siaga aktif Madya, desa siaga aktif Purnama, dan desa siaga aktif Mandiri. Jadi jawabannya adalah D. Nah, untuk kriteria atau syarat-syarat desa siaga aktif masing-masing keempat komponen ini juga berbeda-beda berbeda-beda syaratnya atau kriterianya atau indikatornya. 4. Di bawah ini salah satu kriteria tahapan pengembangan desa siaga aktif Madya adalah A. Minimal 20% rumah tangga di desa atau kelurahan mendapat pembinaan PHBS. B. Kurang dari 20% rumah tangga di desa atau kelurahan mendapat pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat. C. Minimal 40% rumah tangga di desa atau kelurahan mendapat pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat. D. Minimal 70% rumah tangga di desa atau kelurahan mendapat pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi teman-teman kita bahas satu persatu, menurut teman-teman jawabannya apa? Dikip dulu. Nah, kalau D, minimal 70% rumah tangga di desa atau di kelurahan mendapat pembinaan PHBS, ini adalah kriteria tahapan pengembangan desa siaga aktif mandiri, mana minimal 70%. Nah, kalau 40% adalah kriteria tahapan pengembangan desa siaga aktif purnama. Nah, sementara kalau kurang dari 20%, artinya di bawah 20% rumah tangga di desa mendapat pembinaan PHBS, itu adalah tahapan pengembangan desa siaga aktif Pratama. Nah, jadi kalau minimal 20 artinya tidak kurang dari 20, tapi 20 ke atas lah gitu. Minimal 20% rumah tangga di desa atau kelurahan mendapat pembinaan PHBS, maka itu adalah kriteria tahapan pengembangan desa siaga aktif Madya. Jadi jawabannya adalah A. Desa siaga aktif Madya itu kriterianya adalah sudah memiliki forum masyarakat desa dan kelurahan yang berjalan tetapi belum secara rutin. Yang kedua, sudah memiliki kader pemberdayaan masyarakat atau kader kesehatan desa siaga aktif, khusus kader desa siaga ya, beda lagi kader posyandu. Kader desa siaga aktif antara lain 3-5 orang. 3. Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan setiap hari. Artinya bukan hanya puskesmas, tapi setidaknya punya poskesdes atau pustu gitu, yang mudah untuk dijangkau masyarakat desa tersebut. 4. Sudah memiliki posyandu dan 2 UKBM lainnya yang aktif. 5. Sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif. 6. Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dari satu ormas dalam kegiatan desa. 7. Sudah memiliki peraturan di tingkat desa yang melandasi dan mengatur pengembangan desa aktif tetapi belum direalisasikan. 8. Minimal 20% rumah tangga di desa atau kelurahan mendapatkan pembinaan PHBS. Jadi tadi pertanyaannya teman-teman, apa kriterianya? Ya ini jawabannya tadi A, yaitu minimal 20% ya, yang mendapatkan pembinaan PHBS. 5. Di bawah ini salah satu kriteria tahapan pengembangan desa siaga aktif mandiri adalah, tadi aku udah jelasin ya teman-teman di soal sebelumnya, jadi langsung aja jawabannya adalah D. Minimal 70% rumah tangga di desa atau kelurahan mendapat pembinaan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, apa aja kriterianya teman-teman? Nah, untuk kriteria desa siaga aktif mandiri adalah 1. Sudah memiliki forum masyarakat desa dan kelurahan yang berjalan secara rutin setiap triwulan. Jadi bukan kalau yang tadi ya belum rutin, kalau yang ini adalah rutin setiap triwulan. 2. Sudah memiliki kader pemberdayaan masyarakat atau kader kesehatan desa siaga aktif lebih dari 9 orang. Kalau yang tadi 3-5.
Ketiga, sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberi pelayanan setiap hari. Keempat, sudah memiliki posyandu dan 4 UKBM lainnya yang aktif. 5. Sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif dalam anggaran pembangunan desa serta mendapat dukungan dana dari masyarakat dan dunia usaha. 6. Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dari 2 ormas, tadi 1 ya, yang ini 2, dalam kegiatan desa siaga aktif. 7. Sudah memiliki peraturan formal atau tertulis di tingkat desa yang melandasi dan mengatur pengembangan desa aktif. 8. Minimal 70% rumah tangga di desa atau kelurahan mendapat pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Jadi tadi jawabannya adalah D. 6. Langkah-langkah dalam pendekatan pengembangan desa siaga terdiri dari pengembangan tim petugas, pengembangan tim di masyarakat, SMD atau survei mawas diri, MMD musyawarah masyarakat desa, dan pelaksanaan kegiatan. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan, secara operasional pembentukan desa siaga, kegiatan apa saja yang perlu dilakukan? Yang A. Pemilihan pengurus dan kader desa siaga dan orientasi atau pelatih kader desa siaga, pelatihan ya. B. Pengembangan Poskesdes dan UKBM lain. C. Penyelenggaraan kegiatan desa siaga dan pembinaan dan peningkatan. D. Semua jawaban benar. Di dalam tahap pelaksanaan kegiatan ini ada kegiatan lagi. Apa saja tahap pelaksanaan kegiatan tersebut, teman-teman? Itu yang ditanyakan. Nah, jadi langsung aja teman-teman. Nah, langkah-langkah pendekatan pengembangan desa siaga itu terdiri atas 5, yaitu pengembangan tim petugas, 2 pengembangan tim di masyarakat, 3 survei mawas diri atau SMD, 4 musyawarah masyarakat desa atau MMD, 5 pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas pemilihan pengurus kader desa siaga. Jadi dipilih dulu pengurus kader desa siaga itu siapa. Setelah dipilih, kita orientasikan atau pelatihan, melatih kader desa siaga yang terpilih. Yang ketiga, kita kembangkan Poskesdes dan UKBM lainnya. Keempat, penyelenggaraan kegiatan desa siaga. Kelima, pembinaan dan peningkatan. Jadi kalau udah terbentuk kita bina, kita tingkatkan. Artinya di peningkatannya adalah kita monitoring. Jadi jawabannya adalah D, semua jawaban benar. 7. Kegiatan SMD merupakan salah satu langkah pendekatan pengembangan desa siaga yang bertujuan agar pemuka-pemuka masyarakat mampu melakukan telaah mawas diri untuk desanya. Setelah dilakukan kegiatan SMD, maka langkah berikutnya adalah kegiatan MMD atau musyawarah masyarakat desa. Apakah tujuan dari MMD tersebut? A. Mencari alternatif penyelesaian masalah kesehatan dan upaya membangun Poskesdes dikaitkan dengan potensi yang dimiliki desa. B. Pertemuan khusus para pemimpin formal desa atau aparat desa. C. Membina ibu kader dan aparat desa. D. Menyusun rencana usulan kegiatan tahunan. Maka langsung aja teman-teman, kita fokus di pertanyaan. Namanya aja adalah musyawarah masyarakat desa. Jadi di MMD ini adalah setelah dilakukan SMD, masalah-masalah yang terdapat setelah disurvei ini ada masalah-masalah, maka kita lakukan MMD musyawarah. Dalam musyawarah ini mereka mencari solusi. Mencari solusi artinya mencari penyelesaian atau alternatif penyelesaian masalah-masalah yang sudah disurvei tadi. Maka langsung aja jawabannya adalah A, di mana tujuan dari MMD itu adalah mencari alternatif penyelesaian masalah kesehatan dan upaya membangun Poskesdes dikaitkan dengan potensi yang dimiliki desa. Kedelapan, dalam melakukan kegiatan desa siaga aktif perlu dilakukan persiapan petugas pelaksana dan persiapan masyarakat. Apa saja kegiatan persiapan masyarakat? A. Pembentukan forum masyarakat desa atau FMD. B. Survei mawas diri atau pendataan keluarga atau lapangan rembuk desa. C. Musyawarah masyarakat desa. D. Pelatihan bidan. E. A, B, C benar. Jadi menurut teman-teman jawabannya apa? Yang ditanya ini teman-teman, apa saja persiapan masyarakat, bukan persiapan petugas. Nah, langsung aja jawabannya adalah A, benar, pembentukan forum masyarakat desa dulu, terus mereka melakukan SMD, terus mereka melakukan MMD. Jadi jawabannya adalah E, A, B, C benar.
9. Karena belum semua desa dan kelurahan siaga tersebut mencapai kondisi siaga aktif yang sesungguhnya, maka dibuat panduan umum pengembangan desa siaga aktif berdasarkan A. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1529 garing Menkes garing SK garing 10 garing 2010 angka Romawi 10 ya. B. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1529 garing Menkes garing SK garing 10 Romawi garing 2011. C. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1529 garing Menkes garing SK garing 10 Romawi garing 2012. D. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1529 garing Menkes garing SK garing 10 besar 2003 10 besar garing 10 Romawi garing 2013. Tadi di awal pertanyaan aku udah bahas teman-teman, jadi jawabannya adalah A. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir. Sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, teman-teman, aku mau minta waktu kalian biar klik subscribe-nya dulu, biar kalian gak ketinggalan di video selanjutnya. Di video selanjutnya aku bakal bahas tentang nawacita dan posyandu. Jadi klik tombol loncengnya dan jangan lupa subscribe. Oke, langsung aja kita lanjut. Apa tujuan umum dari desa siaga? Tadi kan yang ditanya adalah artinya. A. Terwujudnya masyarakat desa yang peduli, tanggap, dan mampu mengenali, mencegah, serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri sehingga derajat kesehatannya meningkat. Tadi di awal aku udah bahas ya teman-teman tujuannya. D. Terwujudnya masyarakat yang adil dan beradab. C. Terwujudnya desa sehat. D. Terwujudnya desa yang siap tanggap terhadap KLB. Jadi teman-teman, menurut para pendapat para ahli juga berbeda-beda. Namun intinya adalah tujuan dari desa siaga itu adalah terwujudnya masyarakat yang peduli, yang tanggap, terus mampu menangani KLB, terus mampu menangani permasalahan kesehatan yang ada di desa tersebut secara mandiri. Walaupun memang tetap ada bantuan secara lintas sektornya mereka melalui petugas kesehatan atau ormas atau LSM, tapi pada intinya mereka bisa berdiri sendiri, tidak harus tingkat kesadaran kesehatan di masyarakat itu udah jauh lebih tinggi, lebih mengerti dibanding desa yang belum siaga aktif gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video selanjutnya aku bakal bahas tentang nawacita dan posyandu. Aku bakal buat contoh soal dan pembahasannya. Di video selanjutnya kalian harus ikut tontonin video-videonya lagi. Jadi jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan dari video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, bye-bye.